Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena ciri-ciri orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hadirin yang berbahagia, masih berjumpa kembali dengan saya Dr. Yulen Azhari, SOC SAMH. Marilah kita bantu subscribe, like, dan komen yang membangun ke channel kita ini, yaitu channel support dan doa. Dimana di sini kita akan membahas tentang tidak ada aturan bahwa orang menikah dalam setahun itu dua pasang saudara kandung seperti itu. Jadi adik dan kakaknya nikah di dalam satu tahun itu tidak boleh. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat ini harus kita luruskan. Tidak ada larangan di dalam ajaran agama Islam bahwa nikah satu tahun itu adik dan kakaknya berbarengan. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau nikah tidak ada walinya, tidak ada saksi, itu baru tidak sah. Dan tidak ada kedua mempelai. Syarat sah nikah itu adalah yang pertama ada kedua mempelai laki dan mempelai perempuan, ada kedua saksi dari kedua mempelai, ya, ada wali, la nikaha illa biwali. Jadi tidak akan sah apabila pernikahan itu tidak ada walinya. Kalau misalnya terjadi sesuatu dalam kondisi urgent, si wali tersebut tidak mau menjadi wali, misalnya bapaknya atau saudara laki-lakinya, jadi wali itu boleh dengan wali sultan. Dalam hal ini adalah wali hakim. Jadi tidak ada di ajaran Al-Quran, ajaran agama Islam itu mengatur bahwa nanti tidak boleh dalam satu tahun itu nikah adik dan kakak berbarengan gitu, atau di tahun yang sama seperti itu, ya. Tidak diatur di dalam ajaran agama Islam. Di Al-Quran tidak diatur hal itu. Kita harus berhati-hati di dalam memahami agama, karena hal ini akan mengakibatkan yaitu kerugian pada diri kita, kerugian pada akidah kita, akidah keluarga kita akan menjadi cenderung kepada perbuatan-perbuatan mitos. Dalam hal ini masyarakat mempercayai banyak, nanti pamali apabila dalam setahun itu adiknya nikah, beberapa bulan itu kakaknya nikah di tahun yang sama, pamali. Jadi di Islam itu tidak ada mengatur tentang pamali. Kalau kita percaya kepada pamali, berarti kita percaya kepada mitos. Percaya kepada pamali itu bukannya percaya kepada Allah, itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu, kata Allah, sekali-kali mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Baik itu dengan benda, baik itu dengan percaya kepada hal yang gaib, mitos. Termasuk orang percaya kepada pemali, itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mempunyai akidah. Jadi perbuatan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang percaya kepada pemali, orang-orang yang percaya kepada musyrik. Ya. Orang-orang yang percaya kepada musyrik itu orang-orang yang percaya kepada setan, percaya kepada jin. Jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada mitos dan percaya kepada pamali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu beserta keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau kita sibuk dengan percaya kepada pamali, percaya kepada mitos, jadi hal ini adalah nauzubillah min dzalik, perbuatan yang benar-benar
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang manusia di muka bumi ini yang percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita percaya, kita beriman bahwa ayat Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib, ya, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya kepada orang lain. Nah, wahai para dermawan yang sering bersedekah, sering berinfak, itu subhanallah akan diberikan ganjaran istana surga oleh Allah nanti di akhirat nanti. Dan orang-orang yang beriman itu memang alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya kepada yang gaib. Kita percaya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, setan itu ada. Kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati, ya. Jadi bukan kita percaya kepada mitos, percaya kepada pamali. Itu kan kita percaya bahwa perbuatan-perbuatan Dajjal itu ada. Di zaman Rasulullah itu sudah ada perbuatan Dajjal, sudah ada perbuatan-perbuatan syirik. Makanya turun surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya, yang di dalam makna arti itu kita berlindung kepada Allah dari datangnya malam, waktu subuh. Karena pada saat itu, ya, setan itu atau Dajjal itu sering masuk ke tubuh manusia, sehingga turunlah ayat itu dan ayat-ayat yang lain. Tetapi kita bukannya menyembah jin itu, bukannya kita menyembah Dajjal. Kalau kita percaya kepada pemali bahwa kita menyembah Dajjal, nah ini yang keliru, yang harus kita luruskan, yang harus kita bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan percaya kepada pamali, percaya kepada selain Allah. Naudzubillah min zalik. Kasihan sekali apabila seseorang atau sak keluarganya sibuk dengan perbuatan mitos, sibuk dengan perbuatan-perbuatan perdukunan, percaya kepada perdukunan, sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sangat berbahaya buat diri kita, buat istri, anak, dan keluarga kita, keluarga besar, karena tidak akan mendapat, ya, barokah, tidak akan diridai suatu keluarga itu apabila di dalam suatu keluarga itu ada yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ilmu hitam, misalnya sibuk dengan pekerjaan syirik, guna-guna, Dajjal. Nah, ini tidak akan menyentuh surganya Allah apabila dalam suatu keluarga itu ada yang melakukan hal itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada salah satu artis, ya, yang bahkan melarang anaknya nikah. Misalnya dalam 1 tahun itu kakaknya nikah, adiknya nikah, nah itu dalam 1 tahun itu tidak boleh, pamali nanti. Nah, dalam hal ini harus kita luruskan. Segera hentikan kegiatan-kegiatan percaya kepada pamali, percaya kepada mitos. Kalau mau nikah, ya nikah saja. Yang penting tadi yang syaratnya sudah kita sampaikan di awal. Hampir bagi mereka yang sudah memahami Islam, mengerti mereka syarat syahnya nikah itu kita rata-rata sudah tahu semua. Terkadang juga dipertanyakan, oh boleh nggak kalau, oh bahaya nanti kalau bapaknya mau jadi wali, harusnya jadi wali bapaknya atau saudara laki-lakinya. Nah, ini pun Islam juga mengatur, ya, memberikan solusi win-win solution buat kita semua. Apabila dalam kondisi sosial tertentu bapaknya tidak mau jadi wali atau bapaknya sudah meninggal, atau kakak laki-lakinya tidak bisa jadi wali dengan kondisi tertentu, kan kadang-kadang banyak ada dengan jarak yang jauh, seterusnya. Jadi Islam itu tidak sempit, Islam itu sangat indah, ya. Islam itu sangat indah, maka adanya Islam itu indah, ya. Dengan berbagai macam cara, boleh dengan wali hakim, wali sultan, dalam hal ini adalah wali pemimpin, yaitu wali hakim itu yang ada di petugas, ya, KUA, seperti itu. Hadirin wal hadirat
Semoga penyegaran kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita tinggalkan kegiatan-kegiatan percaya kepada pamali, percaya kepada mitos, percaya kepada jin, setan, percaya kepada kekuatan jin, karena mereka semua adalah buatan Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit beserta seisinya itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah semua. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.